Tes tes 1 2 3 1. Gimana, udah kedengeran belum? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaum hashtag tetap di rumah aja. Bagaimana kabarnya? Gimana? Udah masak nasi buat makan nanti? Kalau udah, kali ini gua akan bahas tentang alur film 21 Jump Street yang dirilis pada tahun 2012. Dan jangan lupa untuk seruput kopi pagi. Dan mari kita intro dulu. Anjing. Ting 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 pong. Di awal film kita diperlihatkan seorang siswa yang turun dari bis. Ia bernama Smith. Dan ia melihat poster bahwa akan ada pesta dansa. Lalu ada seorang siswi yang menghampirinya. Ia bernama Melody. Si Smith mengutarakan niatnya untuk mengajak Melody dansa. Dan Melody pun menolaknya perlahan. Dan ada siswa bernama Jengko. Ia meledek si Smith dan akhirnya Smith pergi. Lalu ada pengumuman bahwa Jengko dipanggil kepala sekolah. Lalu ia tak boleh ikut dansa karena nilai dia yang buruk, walaupun dia adalah raja pesta dansa sekolah itu. Lalu si Jengko menendang kotak sampah. Di situ juga ada Smith yang sedih karena ditolak. Waktu si Jengko pergi, lalu tiba-tiba 7 tahun kemudian, waktu Smith ingin mendaftar sebagai polisi, di sana juga ada si Jengko. Ia meledek Smith. Lalu mereka berlatih gelut dan dimenangkan oleh Jengko. Smith berkata, "Lu hebat dalam hal ini." Lalu ujian akademi, si Jengko dapat nilai 37, sedangkan si Smith dapat 100, dan Jengko berkata bahwa kau hebat dalam hal ini. Lalu mereka berteman. Dan saat latihan fisik, si Jengko mengajari Smith. Begitu juga sebaliknya, Smith mengajari Jengko tentang ujian akademi. Lalu mereka pun berkembang dan Jengko mendapat nilai 71. Dan akhirnya mereka resmi menjadi polisi. Tetapi realita tak seindah ekspektasi yang mereka kira. Mereka akan menangkap penjahat, pengejaran mobil, dan lainnya. Ternyata mereka hanya mengambil cakram yang masuk kolam, gabut, dan bermain pistol. Saat ia ingin melarang bocil yang ngasih makan bebek, ia melihat geng motor yang kebal terhadap hukum. Lalu si Jengko melihat ia lagi ngudut ganja. Mereka menemui dan menggeledahnya. Lalu si Jengko mendapatkan narkobanya di motor itu. Lalu para geng motor itu kabur. Si Jengko mengejar si ketua gengnya, dan si Smith mengejar pria Dewo alias Gede Dowo. Setelah kejar-kejaran, si Smith ingin menembak si Dewo, tetapi ia ragu. Sementara itu, Jengko berhasil menangkap ketua geng itu. Ia bernama Domingo. Tetapi si Smith ditabrak oleh Dewo dan jatuh sehingga mendapat goresan luka. Dan si Jengko yang telah menangkap geng motor itu, lalu ia memborgolnya. Lihatlah apa yang terjadi. Lalu Smith datang. Lalu mereka gembira dan lihatlah kembali apa yang mereka lakukan. Saat di kantor polisi, ia ditanya tentang hak Miranda. Mereka berdua tak hafal. Lalu Chef Hardy memberitahu mereka bahwa ada program penyamaran polisi tahun 1980 dan ia akan melanjutkannya dengan mereka berdua karena penyamaran itu dilakukan oleh orang yang kurang kreatif dan konyol. Lalu Chef Hardy menyuruh mereka ke 37 Jump Street, tapi ia ragu dan mereka sampai di 21 Jump Street, yaitu sebuah gereja. Di sana juga ada beberapa orang. Lalu muncullah seseorang, yakni Kapten Negro. Bukan gue loh yang bilang. Yang toksiknya luar biasa kawan. Gue beri namanya aja Kang Toksik ya. Lalu Kang Toksik menyuruh mereka berdua menonton video siswa yang sedang mengkonsumsi narkoba. Narkoba itu jenis baru yang bernama HFS atau Holy Fucking Shit, yang menunjukkan gejala yang pertama, ketawa cekikian, yang kedua, menjentik skrotum, yang ketiga, percaya diri berlebihan, yang keempat, gila-gilaan, dan mereka berdua mengatakan itu keren. Lalu Kang Toksik mengatakan bahwa anak itu udah meninggal karena overdosis. Dan Kang Toksik mengatakan bahwa
HVS cuma ada di SMA Sagan, belum menyebar ke SMA lainnya. Dan mereka ditugaskan menyamar menjadi pelajar di SMA, dan Kang Toksik mengubah nama mereka menjadi Brad dan Dog. Lalu misi mereka adalah susupi pengedarnya, lalu cari gembongnya, dan mereka berdua tinggal di rumah ortunya si Smith. Mereka berbincang bahwa dulunya mereka tak akrab. Apakah sekarang akan akrab? Lalu Jengko menjawab, dulu kita remaja, sekarang telah dewasa, dan menjadi sahabat. Paginya, mereka mencukur kumisnya, dan menghafal hak Miranda. Ketika ingin pergi sekolah, Jengko menyuruh agar hanya menggunakan satu tali tasnya, agar kelihatan cool. Lalu, si Jengko menerangkan cara menjadi cool ala Jengko. Yang pertama, jangan terlalu rajin. Yang kedua, kerjain orang yang rajin. Yang ketiga, tampan. Yang keempat, kalau ada yang macam-macam, tinju mukanya. Yang kelima, punya mobil bagus. Karena mobil mereka standar, mereka diberi mobil keren oleh polisi. Dan lihatlah apa yang mereka lakukan. Cimlansat. Sesampai di sekolah, si Smith melihat cewek cantik. Lalu temannya cewek cantik itu bernama Eric, dan ia menghampiri Jengko dan Smith karena menambah pemanasan global, karena si Jengko dan si Dog ini menggunakan mobil ya. Dan di sana, maaf nih ya, ada orang negro dan gay. Lalu si Jengko mengejeknya, dan si orang ini, sebut saja Ipul, mendatangi Jengko. Belum aja ngomong banyak, tiba-tiba lalu mereka dipanggil Pak Dedir. Dan ia menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu ada yang mengkonsumsi narkoba dan meninggal. Tetapi si Jengko dan si Smith malah menonjok gay berkulit hitam. Dan ia bertanya, yang namanya Dog yang mana? Lalu mereka diam. Lalu si Jengko mengatakan bahwa ia adalah Brad. Terpaksalah si Smith menjadi Dog. Peran mereka di sekolah adalah Jengko akan menjadi anak kimia dan si Smith akan menjadi anak drama. Lalu mereka berdebat karena si Jengko tak tahu tentang kimia tingkat lanjut. Oke, sekarang kita ubah nama mereka menjadi Brad dan Dog. Anjim lah, susah bet nih film. Lanjut. Saat di kelas drama, si guru sedang menjelaskan tentang obat HVS itu. Lalu Dog bertemu nih sama cewek tadi. Dia bernama Molly. Lalu Dog bertanya, di mana ia bisa dapat obat itu? Dan si Molly menunjuk kursi depannya si Dog, dan terdapat nomor telepon. Lalu ia mengirim SMS, dan gurunya mendengarnya. Dan gurunya itu menyuruh ia menjadi peran Peter Pan. Sementara itu di kelas kimia, ada Jack yang sedang mempresentasikan tentang H2O. Lalu waktu diberi kertas ujian, scene berpindah ke Dog yang sedang memerankan Peter dengan lemas, lesu, seperti habis nganu. Lalu tiba-tiba ia di SMS sama pengedar HVS itu untuk menemuinya di yearbook. Dan ia langsung pergi. Karena si Brad ini gak paham materinya, ia lalu ngasal dan mengumpulnya. Dan ia mendapat SMS dari Dog agar menemuinya di lorong sekarang. Dan mereka menuju ke yearbook. Ternyata di sana ada Eric. Ia adalah pengedarnya. Saat ditanya apakah dia yang meraciknya, ia menjawab bukan, karena dia hanyalah penjualnya. Dan mereka membeli 2 bungkus. Dan Eric bertanya, apakah kalian polisi? Lalu mereka menjawab tidak dengan kata yang berbelit-belit. Lalu si Eric menyuruhnya untuk memakannya di tempat itu juga. Lalu mereka mengelaknya. Dan Eric tak peduli, dan mereka memakan narkoba itu. Lalu mereka pergi ke WC untuk memuntahkannya. Wait. Kenapa ia gak nahan di mulutnya aja gitu kan? Kenapa harus ditelan? Karena mereka tak kunjung muntah, mereka memasukkan tangan mereka satu sama lain, dan akhirnya mereka juga tetap tak berhasil. Lalu mereka ingin pergi, dan mereka tak merasakan gejala-gejala tersebut. Lalu tiba-tiba seorang guru menghadangnya. Guru itu bernama Walters, dan
Tiba-tiba mereka tertawa dan phase 1 pun dimulai, yang dilanjutkan dengan phase 2 dan juga phase 3. Karena kepedean, si Doc mahir memerankan tokoh Peter Pan. Dan phase keempat yaitu phase gila-gilaan. Si Brad mengacau di tempat musik dan si Doc menggila di tempat latihan. Dan phase kelima yaitu ngantuk berat. Singkat cerita, mereka pergi ke 21 Jump Street. Dan mereka mempresentasikan pengamatannya pada Kang Toksik tentang pengedarnya dan teman-temannya. Tetapi Kang Toksik bertanya gembongnya dan mereka belum tahu. Dan akhirnya mereka kembali lagi di SMA Sagan. Si Brad ini memasuki lab kimia, tetapi ia dicegah karena ia punya otot gede. Ya kalah lanjir si cungkring. Ia menginterogasi kedua siswa di sana yang main Bakugan. Lalu si Brad mengatakan bahwa mereka memakai HVS. Mereka menjawab tidak. Dan satu siswa ini bernama Jack. Ya, ia tadi yang presentasi H2O. Lalu si Brad ini sombong bahwa ia lebih hebat daripada si Jack. Dan Jack bertanya, apa itu ikatan kovalen? Lalu si Brad ini malah marah, kan anjim. Dan si Jack minta maaf. Lalu Brad ini bertanyalah dengan Jack tentang ikatan kovalen. Dan Jack menjawabnya, alas ya Brad. Lalu Brad bertanya tentang HP yang si Jack rakit. Jack menjawab bahwa itu HP yang sudah dipasang perangkat terlarang yang bisa menyadap suara dari kejauhan. Lalu saat Brad dan Doc ini makan, mereka merencanakan pesta agar lebih dekat dengan Eric dan siswa populer lainnya. Malamnya, si Doc teleponan dengan Molly. Dan dengan bangsatnya, dia diganggu sama si Brad. Paginya, kedua orang tua Smith ini pergi dan mereka mengadakan pesta. Lalu temannya si Brad datang, yaitu Jack dan Roman. Setelah lama menunggu, akhirnya Eric, Molly, and Friend datang. Dan si Brad and Friend melakukan misi dengan mengambil handphone Eric dan menyadapnya dengan bantuan Jack dengan memasang aplikasi terlarang. Dan tiba-tiba ada anak SMA sebelah yang ingin meminta HVS dari Eric. Lalu si Doc ini meminta Eric mundur dan ia yang menghadapinya. Lalu Scott meninju Doc dan Brad yang mendengarnya lalu turun ke bawah dan menghabisi para anak sebelah itu. Lalu Jack telah memasang alat sadap itu di HP Eric dan Brad langsung menaruhnya di kantong Eric. Party-partilah mereka. Tak lama ortunya si Doc ini datang. Lalu mereka pada kabur. Lalu Eric menawarkan Doc menjadi pembantu pengedar HVS itu dan ia akan dikenalkan pada gembongnya. Lalu datanglah si Brad dan Eric pun pergi. Lalu paginya ortunya Doc memarahinya karena kekacauan semalam dan menyuruh mereka mengerjakan pekerjaan rumah. Lalu mereka belajar menembak. Dan si Brad mengatakan bahwa ia dan kawan-kawannya menyadap HP Eric, tapi si Doc ini ragu. Dan saat Eric memberi HVS kepada Doc, ia memberikannya kepada Kang Toksik dan ia menyetorkan uangnya ke Eric. Lalu si Brad datang ke lab kimia. Lihat apa yang terjadi. Jir lah, otot gede, mainannya kayak gitu. Gue juga kan mau, anjim. Lalu ia bertanya pada Jack, apa yang ia lakukan? Jack menjawab, bahan kimia baru yang mereka buat yang dapat memunculkan ledakan. Dan mereka mengujinya dan berhasil. Saat si Brad ini menunggu Doc di mobil, Doc SMS si Brad agar pulang duluan karena dia keluar dengan Eric. Lalu Doc ke rumah Eric. Di sana juga ada Molly. Sementara itu Brad and Friends mengawasi HP Eric. Sementara itu si Doc ini membuka laptop Eric, tapi tiba-tiba lanjut part kedua.